Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi sama saya Yolanda Fernando. Saya dari Universitas Pasir Pangarean, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum semester 5. Dengan dekan saya Bapak Zulkifli SH.MH. Sini saya akan menjelaskan posisi dominan. Posisi dominan atau menjadi lebih unggul dari pasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan pelaku usaha dan oleh karena itu setiap pelaku usaha menjadi berusaha yang lebih unggul atau market leader. Pada dasarnya yang bersangkutan penggunaan posisi dominan di dalam hukum persaingan tidak dilarang sedikit pun sepanjang pelaku usaha tersebut lebih unggul dari pasar yang lainnya. Kemudian posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih besar dan mereka mempunyai market power. Di mana market power ini sebagai perusahaan persaingan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha itu tidak mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan di dalamnya. Ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yaitu pelaku yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha pesaing lainnya. Di pasar bersangkutan berkaitan dengan 1. Pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada dasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar itu sendiri elemen penting dalam menetapkan apakah suatu pelaku usaha mempunyai persaingan atau tidak. Namun, lebih dari 3 usaha mempunyai pangsa pasar, untuk 2 atau lebih 3 pelaku usaha diduga dapat melakukan praktek monopoli. Kemudian yang kedua, kemampuan keuangan. Salah satu unsur menyatakan bahwa suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan apabila pelaku usaha mempunyai keuangan yang lebih besar. Lebih besar ini bisa dikatakan kaya dibandingkan dengan keuangan pelaku usaha pesaingnya. Dan suatu pelaku usaha dapat dipahami khususnya kemampuan ekonomi pelaku tersebut yang mana pada pokoknya mempunyai kemungkinan untuk investasi terhadap jumlah yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya kemampuan pada pasokan atau penjualan. Unsur kemampuan atau mengatur pasokan itu adalah salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Namun kemampuan ini sangatlah terbatas oleh pelaku usaha biasanya. Apabila pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi, maka persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang akan dikuasai oleh pelaku usaha pada dasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan. Di sini, kemampuan pelaku usaha itu sangat bisa dikatakan tipis. Karena menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa. Dalam pasal 1 angka 4, pada prinsipnya kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan itu kerjasama dengan antar jasa. Gimana memampu pasokannya,
dan pada pasar yang bersangkutan penting untuk dilakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.